Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali dipertemukan lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Bagaimana guru-guruku hari ini semuanya? Alhamdulillah, ini wajahnya pada cerah-cerah banget. Iya insya Allah. Harus Masya semangat pokoknya Allah, ya. semangat ya pada pagi hari ini untuk mengejar ilmu bersama guru-guru kita. Dan semoga jamaah di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya jamaah ini Masya Allah ya, ajaran Islam itu memang sangat memudahkan kita dan sama sekali tidak membebankan kita. Apalagi buat para wanita yang haid, ini malah kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak ya. Padahal dalam keadaan haid loh. Nah wanita itu bisa mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah. Tapi gimana ya caranya? Nah mau tahu? Langsung aja hari ini kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu pahala mengalir deras ketika haid. Masya Allah. Nah ini langsung aja kita tanyakan kepada Ustadz Syam ya. Iya. Ustadz Syam apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baca Alhamdulillah sehat. sehat. Tanyain dong, sudah berapa bulan Oh ya istrinya udah hamil? berapa bulan istrinya sekarang? Masya Allah enggak ngitung sebenarnya 3 bulanan lah kali. Oh Masya Allah. Bismillah semoga sehat terus ya Ustadz Syam Amin, ya. amin, amin. Halo Jihan. Nah Ustadz Syam, wanita itu kan Masya Allah ya sangat istimewa gitu. Bahkan spesial banget lah. Dan pastinya ada hikmah nih kenapa Allah memberikan haid ya kepada wanita nih. Nah tapi gimana ya Ustadz supaya wanita nih nggak gampang mengeluh gitu di saat haid gitu. Karena kan pasti ada hikmahnya dari itu semua. Mohon izin silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Ustaz Maulana, Kak Aca, Ustaz Nada dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala dengan detail kita dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang haid ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Dan orang-orang bertanya dan umatmu bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, maka katakanlah bahwa haid itu adalah sesungguhnya adalah sebuah kotoran. Namun ternyata ketika dia dalam keadaan kotor maka jauhilah. Karena pada zaman dahulu ketika ada seorang wanita haid maka diasingkan dari sebuah kampung. Dianggap sesuatu yang menjijikkan. Namun Islam datang mengangkat derajat wanita. Tidak harus dijauhkan namun tidak untuk mendekatinya selama masa haidnya. Ini hikmah yang pertama bagaimana Allah menjelaskan kesempurnaan ajaran Islam. Yang kedua, hikmah bagi seorang wanita ketika dia sedang haid bahwa Allah memberikannya libur gitu. Dan liburnya seorang wanita bukanlah serta-merta bahwa dia tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh hidup kita itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ditarik kesimpulan bahwasanya seorang yang paling rugi adalah ketika dia sedang haid lalu tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang sakit atau dia dalam keadaan safar perjalanan. Kalau sakit kan susah ngerjain ibadah-ibadah ya. Mungkin yang biasanya sholat berdiri jadinya sholat duduk atau sholat berbaring. Dalam keadaan perjalanan juga kadang-kadang susah. Misalnya di tengah perjalanan susah untuk sholat sunnah segala macam. Maka manusia yang paling rugi, wanita yang rugi adalah ketika dia tidak haid, tidak melaksanakan ibadah sunnah. Ya, kenapa? Karena ketika dia haid, dia melaksanakan ibadah. Ketika dia sedang tidak haid, dia melaksanakan ibadah. Ketika dia sedang haid, pahalanya mengalir.
Jadi kalau dia tidak sedang haid hanya melakukan ibadah fardu, ibadah wajib, maka dapatnya ketika haid hanya mendapatkan pahala wajib. Masya Allah. Iya, tapi kalau ketika dia tidak haid, dia melaksanakan subhanallah, ibadah sunnah, terbiasa qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, maka ketika dia sedang haid, dapat pahala itu juga. Makanya rugi banget kalau ketika dia sedang tidak haid lalu tidak melaksanakan ibadah sunnah. Nah pertanyaan mungkin selanjutnya, yang mana sih yang disebut dengan haid itu? Definisi haid dulu deh. Haid itu adalah menurut para ulama, kalau cukup darah yang keluar selama 24 jam, satu hari satu malam. Kalau nggak cukup dengan itu belum termasuk kategori haid. Dan paling lama kapan? Paling lama menurut jumhur ulama adalah 15 hari lamanya. Walaupun menurut madhab Hanafi mengatakan bahwa maksimal 10 hari. Masya Allah. Minimalnya 1 kali 24 jam. Oh, Masya Allah. Tapi ini luar biasa ya Ustaz Syamil. Tadi aja juga baru tahu loh. Jadi kalau misalnya sebelum kita mens ya, sebelum kita haid ternyata yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan itu pas haidnya kita mendapat pahala Dapat lagi ya. pahalanya. Masya Allah. Makanya rugi kalau dikit pas sucinya. Iya, iya. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Kaca. Ya jamaah, ini berikutnya kita akan beralih ke Ustazah Nada nih. Iya. Ustazah Nada, ini benar nggak sih agar wanita tetap mendapat pahala ketika haid, wanita tetap membaca Al-Quran? Bukannya nggak boleh sama sekali, jadi berinteraksi dengan Al-Quran, terus bisa melakukan lewat aplikasi HP mungkin Ustazah. Nah itu seperti apa Ustazah, mohon izin silahkan. Terima kasih Kak Aca, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam kajian yang insya Allah membawa manfaat. Apalagi pembahasan yang sangat membawa manfaat sangat besar kepada kaum perempuan yang biasanya kalau kaum perempuan ketika lagi sedang datang haid atau datang bulan sedih, nggak bisa melakukan banyak kebaikan, bahkan merasa bahwa kayaknya selama haid ini nggak bisa melakukan banyak ibadah, padahal subhanallah banyak banget aliran deras pahala yang bisa dilakukan meskipun kita sedang dalam keadaan datang bulan atau haid. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ditanya tadi berkaitan dengan gimana sih perempuan boleh nggak sih kalau pegang Al-Quran. Allah sudah jelaskan Al-Quran itu mulia dalam kitab yang terpelihara. Jangan menyentuh kecuali bagi orang-orang yang dalam keadaan suci. Wanita haid tentu sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Syam, mutlak dia dalam keadaan haid, dalam keadaan yang kotor, mohon maaf, otomatis dia tidak dalam keadaan suci. Maka wanita yang sedang haid mutlak tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa mushaf Al-Quran. Yang namanya mushaf itu adalah di mana kitab atau buku yang memang di dalamnya itu adalah murni semuanya ayat-ayat Al-Quran. Kira-kira ada contohnya nggak ya? Ada. Oh alhamdulillah. Tar. Ya Allah. Jadi buat yang di rumah siapkan Qurannya. Jadi ada berapa Quran jenis Quran? Ada 3. Ada 3. Ada tiga. Jadi yang pertama ini adalah Al-Quran. Coba kita lihat Kaca dalam. Aku ambil satu lagi ya. Subhanallah. Contoh Dalamnya Quran. ini, Kalau jamaah. Ini ya. ya. Nah betul. Jadi yang pertama ini deh. Mohon maaf. Jadi yang pertama ini adalah yang disebut mushaf. Mushaf itu adalah seluruhnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Semuanya tulisan Arab semua. Ini yang disebut mushaf, tentu ini yang mutlak nggak boleh disentuh, juga tidak boleh dibawa bagi wanita yang haid. Kedua, ada yang model begini nih. Ini ada ayat, ada ayat Qurannya, tapi diselingi di sampingnya dengan terjemahan. Iya. Maka ini disebutnya terjemahan Al-Quran. Al-Quran dan terjemah. Maka wanita yang haid boleh memegangnya, boleh membawanya, boleh menyentuhnya. Kenapa? Karena huruf-huruf yang ada di huruf-huruf Latinnya ini lebih banyak daripada huruf-huruf ayat Al-Quran. Jadi lebih banyak
apa namanya hurufnya, Terjemahannya. maka ini boleh Ya. dibawa. Artinya lebih banyak tulisan selain Al-Quran. Betul, kan? betul. Atau tertafsir misalnya ya, lebih banyak lagi tentunya, Ya. maka itu tafsir Al-Quran. Satu lagi. Satu lagi. Yang ketiga, Satu lagi. Satu lagi. boleh. Ya. Nah itu boleh. Nah Ya. ini yang disebut aplikasi. Oh. Nah, jadi kalau aplikasi mohon maaf, kalau aplikasi ini ketika handphone belum, mohon maaf Ustaz Syam, ketika handphone belum pada posisi tidak ada Al-Quran seperti ini, maka dia jatuhnya seperti handphone. Dia seperti handphone seperti biasa, maka boleh dibawa ke Boleh kamar mandi dibawa. misalnya. Ya. Tapi apabila Ustaz Syam membuka seperti ini, maka ini menjadi mushaf Al-Quran, tidak boleh disentuh bagi wanita yang sedang haid. Jadi Wallahu a'lam aplikasinya nggak boleh bishawab. dibuka Ustaz saya. Iya betul. Kalau pada saat Jadi halangan. aplikasinya mohon maaf kalau memang belum terbuka boleh. Itu posisinya sebagai handphone. Tapi kalau seandainya memang terbuka itu seperti mushaf yang kedudukannya sama seperti mushaf Al-Quran. Kita muliakan. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah. Terima kasih banyak Ustazah Nada. Ini sangat jelas sekali ya jamaah ya tadi ya perbedaan-perbedaannya. Jadi jangan sampai salah menempatkannya juga di saat membacanya ya. Dan ada perbedaan tadi bagaimana yang mushaf, terjemahan dan sebagainya. Nah ini sebelum kita melanjutkan kita lihat dulu yuk ini ada sebuah video. Bolehkah wanita yang haid membaca zikir? Seperti apa ini dia tayangannya. Kita sebenarnya memiliki banyak waktu untuk berzikir. Saat pagi dan petang, sebelum tidur, sebelum makan, saat hujan, saat naik kendaraan, dan momen lainnya. Ya, Islam mengajarkan zikir-zikir di hampir setiap kegiatan hidup kita. Banyak di antara zikir yang dituntunkan berupa ayat-ayat Al-Quran. Namun, ada kondisi-kondisi seorang yang dilarang membaca Al-Quran. Di antaranya saat sedang junub atau haid. Lantas bagaimana jika seorang yang sedang junub atau haid ingin berzikir? Sementara bacaan zikir yang dituntunkan pada kondisinya saat itu adalah bacaan Al-Quran. Seperti zikir pagi dan petang atau zikir sebelum tidur yang banyak berisi ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Nah jamaah, nah Ustadz Maulana ini kadang-kadang suka gini nih, perempuan masih banyak juga yang kayak kalau udah haid berarti oke gue libur ibadah, langsung kayak gitu. Jadi kayak hilang ibadah gitu kayaknya. Nah ternyata banyak banget amal yang bisa kita lakukan. Nah Ustadz Maulana ini benarkah ada zikir khusus bagi wanita yang sedang haid yang dapat mendatangkan keberkahan bahkan limpahan pahala? Mohon izin silakan Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Aca. Izin Ustazah Nada, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini. Hari Rabu tanggal 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Bulan Maulid. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang bagaimana sosok wanita. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Sam. Wanita mulia. Bahkan dimuliakan walaupun pada saat alangan. Ternyata ada zikir yang bisa menghapus dosa masa lalu dari semua dosanya. Wah, kesempatan nih. Apakah wanita masih boleh berzikir ketika dia lagi halangan? Dan ternyata luar biasanya pada hari pertama, saya pinjam kata-kata ini, pada hari pertama haid akan melewatkan api neraka di jembatan Siratal Mustaqim. Waduh, diampuni dosanya, dimudahkan perjalanannya. Ayo catat. Selamat dan aman dari siksa dan dinaikkan derajatnya. Amalan apa itu? Baca zikir doa pertama kali halangan. Pada hari pertama, Pertama banget keluar ya pas Mbak keluar ya? pertama. Kan begini, jalan ke Tiba-tiba keluar. Coba bagaimana aktingnya? Oh ya coba Gini, ya. coba jalan. Ya. Emang kayak gitu ya? Ada memang pertama. Iya berasa. Pertama Enggak kali. gini, kok kayak gue. Lihat pada posisi mukanya seperti ini. Coba pertama kali. Pertama gini dulu kan Mbak. Kok kayak ada. Atau langsung baca 2 kalimat ini. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Dengan bacaan Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli zanbin. Itu
yang dibaca. Kalau tidak hafal, alhamdulillah wa astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Astagfirullah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Ya, lengkapnya alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli zanbin. Coba Masya dituntun Allah. jamaah yang di rumah. Bisa Ya. dicatat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal, kulli halin wa astaghfirullah min kulli zanbin. Bagus. Jadi kalau tidak hafal cukup 2 kalimat ini. Alhamdulillah wa astagfirullah. Kok alhamdulillah astagfirullah penjelasannya? Alhamdulillah karena ternyata betul tadi kata Ustaz Sam, walaupun halangan semua ibadah sunnah tetap dapat pahalanya. Masya Allah. Yang jadi wiridnya. Dan jangan sampai pada saat halangan ada dosa yang dilakukan. Kenapa? Karena diharamkan melaksanakan sholat bagi wanita yang halangan. Ingat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Bahkan tadi sudah nggak boleh menyentuh mushaf yang betul-betul Quran. Kemudian apa lagi? Tidak berpuasa. Sekali lagi, tidak berpuasa. Bahkan tidak boleh tawaf pada saat halangan. Nah, tetapi pertanyaannya, masih bisa gak zikir? Tadi kan udah zikir. Dan semua wirid yang biasa dilakukan, contoh, wirid pagi petang, masih bisa dipakai? Masih bisa, karena bacaannya sudah menjadi wirid. Sekali lagi, sudah menjadi wirid. Kecuali kalau sudah belum menjadi wirid, tidak boleh dibacakan. Tapi justru pada saat halangan itu harus banyak zikir. Harus lebih banyak zikirnya ya, Karena di Ustadz situ ya. setan mulai Benar, mengganggu. Nggak ada alasan buat kita Nggak ada nggak alasan. ibadah di waktu haid ya Ustadz Iya. Maulana ya. Masya Allah. Nah Ustadz Syam, ini apakah benar nih wanita bisa mendapatkan pahala yang mengalir deras walaupun keadaan haid dengan menjaga wudhu? Nah padahal lagi haid. Nah emang masih boleh Ustadz Syam? Kalau berbicara tentang wudhu ini, wudhu itu kan menghilangkan hadas kecil. Sedangkan orang yang sedang haid itu adalah berhadas besar. Maka sebahagian ulama mengatakan bahwasanya nanti aja deh setelah yang satu ini lah. Ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam tuh. Siapa sih? Kenapa sih Cak? Duh, Subhanallah. kalian udah nungguin loh. Ya ada jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah.